Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software Sprint Layout. Sebenarnya ini adalah merupakan video lanjutan dari video saya yang sebelumnya yang menjelaskan mengenai menu utama pada software Sprint Layout. Nah, pada video saya yang sebelumnya penjelasan sampai pada special form, sampai teks ya, sampai teks. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan untuk video ini mulai dari solder mask. Nah, apa itu solder mask? Ya, yang pertama saya ingin klik dulu menu yang ada di sini. Setelah saya klik, kita bisa melihat bahwa ada lapisan yang berwarna putih dan ada lapisan atau bagian jalurnya ya, yang tadi yang berwarna hijau, sebelumnya juga sudah berwarna hijau. Nah, solder mask itu seperti artinya ya, solder itu ya solderan atau apa ya, titik-titik penyolderan begitu. Kemudian mask itu topeng, atau ya kalau harafiahnya topeng, tetapi kita bisa artikan di sini sebagai pelapis gitu ya, atau pelindung bagian yang sebenarnya yang dilindungi adalah bagian yang tidak disolder gitu ya. Jadi kalau bagian-bagian yang putih ini, yang muncul warna putih ini nanti ketika dibuat PCB ini tidak tertutup tinta, tidak tertutup cat. Nah, coba saya foto view ya. Nah, kalau kita foto view, ini kan ada catnya. Ini nanti foto view itu sekalian saya jelaskan saja. Foto view ini fungsinya untuk menjelaskan atau untuk menampilkan hasil akhir PCB ini setelah jadi gitu, setelah keluar dari pabrik. Kira-kira seperti ini. Nah, tetapi kalau semuanya dicat seperti yang tertampil di sini, nanti bagian-bagian yang semisal ini pad ini kan mau kita kasih komponen, nanti tidak bisa di solder karena tembaganya tertutup cat. Nah, oleh karena itu dikasihlah sebuah solder mask seperti ini supaya nanti bagian yang putih-putih ini tidak tertutup cat. Nah, ini nanti hanya lapisan tembaga biasa, nanti bisa kita solder seperti itu. Tidak perlu bingung karena ini nanti akan dipraktekkan langsung ketika kalian nanti praktek menyolder gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah konektor. Nah, konektor ini digunakan untuk penanda, semisal istilahnya jumper ya, semisal ada jumper atau ada penghubung tetapi di luar jalur. Misalkan saya mau menghubungkan titik ini dengan titik ini, nah saya pakai konektor seperti ini. Kemudian auto route sengaja tidak saya jelaskan di sini karena alasan tertentu, saya lewati saja. Kemudian tes ini untuk menguji sambungan. Jadi misalkan saya punya titik ini nih, pad ini nyambungnya kemana saja sih. Nah, ini saya klik kelihatan semua, nanti nyambungnya kemana saja. Nah, ini bisa digunakan untuk mempermudah kita semisal mau reverse engineering atau menggambar ulang ya, mendesain dari rangkaian yang sudah jadi ini menjadi skematik diagram seperti ini. Oke, kemudian measure. Ini seperti namanya ya, fungsinya untuk mengukur. Misalkan ini jarak bautnya ini berapa sih? Klik kiri, tahan sampai di sini ya. Muncul angka dx-nya 45,5. Jadi jarak lubang
ini ke sini 45,5 mm. Oke, lalu photo view tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah sebentar, ini tadi tesnya saya ulangi dulu, nanti malah membuat error kalau ini mau dicetak. Nah, selanjutnya setting grid. Ini namanya grid ya, grid. Nah, di penjelasan saya yang sebelumnya, ketika saya menjelaskan mengenai circle, ini ada kendala. Kita tidak bisa membuat circle sempurna, dikarenakan kalau ini saya zoom, nah kita bisa lihat di sini ini ada kotak-kotak kecil-kecil. Ini namanya grid. Grid ini ukurannya sudah standar. Jadi ketika saya membuat lingkaran gini, saya geser ke sana. Nah, ini kan bergeraknya step demi step ini. Grid demi grid, kotak demi kotak. Nah, loh ini kok bisa? Tadi kok nggak bisa? Ya, karena grid yang kita pilih untuk saat ini adalah 0,25 mm. Jadi setiap saya menggeser, misalkan ini ya, saya geser ke sana, ini 0,25 mm, 0,25 lagi, 0,25 lagi, begitu seterusnya. Ya, kita bisa setting di sini, klik. Kalau mau pakai metrik, ya ini berarti kita tinggal pilih mau yang berapa milimeter. Misalkan saya ubah ke 0,1 mm, jadi lebih halus. Kita rubah ke 1 mm. Nah, kendalanya kalau 1 mm, misalkan kita mau membuat track ini, nah ini mau kita belokkan di tengah-tengahnya, ini nggak bisa ya. Tapi kalau kita kecilkan, ini sama tracknya, tapi saya belokkan di sini bisa. Oh, bisa, karena gridnya saya kecilkan ya. Jadi pergerakannya lebih kecil, resolusinya lebih kecil. Nah, ini saya kembalikan lagi saja karena ini desain jadi ya sebenarnya. Kalau saya otak-atik ini harus saya kembalikan lagi supaya nanti ketika mau diproduksi massal nggak merubah desain, hanya untuk berjaga-jaga saja. Oke, menu yang sini kemarin sudah saya jelaskan ya, di video sebelumnya maksud saya. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya saya jelaskan fungsi dari ini. Ini namanya layer. Layer itu lapisan. Di sprint layout itu ada 5 layer utama. Sebenarnya bisa kita tambah sih, tapi 5 saja cukup untuk basic pembelajaran. Kalau di software yang lain yang lebih advance, misalkan Eagle atau ECEDA atau apalagi Altium atau apalagi ya semacam itu layernya lebih banyak karena lebih level softwarenya lebih tinggi daripada ini. Tetapi untuk pembelajaran awal cukuplah pakai ini. Nah, layer itu adalah lapisan. Ini ada tanda tanya, saya klik. Nah, kalau kita lihat dari samping, ini adalah PCB ya. PCB ini adalah komponen. Nah, ini komponen through hole namanya. Ada kakinya, kaki masuk ke sini, kaki masuk ke sini. Kemudian ini solderan, solder, hasil solderan ini timah.